1191 sampai dengan 1195. Setelah beberapa saat, Yunsi bertanya dengan lembut, "Lindong, bukankah kamu sedang mundur? Mengapa kamu keluar lagi?" "Bukankah aku merindukanmu? Jadi aku keluar diam-diam untuk menemuimu." Sebuah senyuman. "Terima kasih, Lindong. Aku juga merindukanmu. Aku sangat merindukanmu." "Akulah yang seharusnya mengucapkan terima kasih, Yunsi. Terima kasih karena begitu bijaksana dan perhatian. Ingin kamu mengucapkan terima kasih padaku? Kuharap kamu akan selalu mengingatku. Dan sesekali lihatlah aku, seperti malam ini. Apakah ini perlu dikatakan? Kamu adalah pacarku yang sebenarnya, aku tidak ingat siapa kamu." Keduanya hanya saling berpelukan dan saling menceritakan isi hati masing-masing. Meski berpacaran, mereka sudah lama tidak berbincang berduaan. Jika itu wanita lain, dia pasti cemburu dan marah. Tapi Yunsi tidak melakukannya, dia masih seperti itu. Selama Lindong memperhatikannya sesekali, dia bisa bahagia untuk waktu yang lama. Bahkan sejak awal, dia tidak punya ide untuk memonopoli Lindong. Karena Lindong sangat luar biasa, bersikap baik terkadang membuat Yunsi merasa takut dan rendah diri, takut dia tidak layak untuk Lindong. Berjalan jauh dari bumi ke kedalaman langit berbintang, dari peradaban yang bahkan bukan peradaban tingkat pertama, hingga dunia virtual peradaban tingkat ke-7 saat ini. Kemanapun Anda pergi, Lindong selalu menjadi orang yang menyelamatkan semua makhluk hidup dan dihormati serta dipuja oleh banyak makhluk hidup. Yunsi terkadang bertanya-tanya, apakah dia tidak mengetahui tentang putusnya Lindong dari kelompok kelas semanya dan kemudian mengambil inisiatif untuk mengejar Lindong. Mungkin sekarang aku hanya bisa menyaksikan pria mempesona ini menjauh dariku, tidak mampu menangkapnya meski dia menginginkannya. Dia tahu itu, di antara kelompok wanita ini yang menyukai Lindong. Tidak peduli dalam hal bakat, penampilan, sosok, atau status, peringkatnya tidak tinggi. Dibandingkan dengan wanita seperti Huang Fuxiu, Xiamu, dan Ye Qingwu, mereka bahkan tidak ketinggalan sedikitpun. Alasan mengapa dia kini memiliki status transenden di kalangan wanita dan dihormati oleh semua orang. Itu semua karena sebagai pacar Lindong, dia adalah favorit Lindong. Oleh karena itu, Yunsi selalu sangat beruntung. Untungnya, dia menyerang lebih dulu dan menjalin hubungan baik dengan Lindong sejak dini. Jika terlambat, saya khawatir segalanya akan berubah. Jadi Yunsi tidak mengharapkan sesuatu yang berlebihan. Saya hanya berharap bisa mendapat tempat di hati Lindong. Dan inilah tepatnya mentalitas Yunsi. Semakin dia menolak untuk melawan, semakin merasa bersalah Lindong, dan semakin dia menyayanginya. Pada akhirnya, posisi Yunsi di hati Lindong menjadi semakin tak tergoyahkan. Tidak berkelahi adalah pertarungan terbaik. Kalimat ini tercermin dengan jelas dalam diri Yunsi, tapi dia sendiri tidak mengetahuinya. Untuk menghadapi pria seperti Lindong, Anda tidak bisa bertindak terlalu kuat. Anda harus memberi dengan tulus agar dia merasa terharu. Murong Qingge dan Huang Fuxiu adalah contoh terbaik. Yang pertama memiliki harga diri yang super tinggi. Di Festival Kebanggaan Musim Panas Tiongkok, Lindong memenangkan tempat pertama. Menurut aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Kunlun, dia seharusnya menikah dengan Murong Qingge. Dia menolak. Pada saat itu, Murong Qingge memiliki harga diri yang sangat tinggi, berpikir bahwa ada begitu banyak pria luar biasa yang mengejarnya, jadi Lindong tidak bisa menyalahkannya atas selera buruknya. Akibatnya, saya hanya bisa menyaksikan Lindong berbuat curang, mulai dari meremehkan hingga tidak mampu mencapai level yang lebih tinggi. Bagaimana jika Murong Qingge menggunakan alasan bahwa dia tidak bisa melanggar perintah gurunya dan menurunkan tubuhnya untuk mengejar Lindong? Dia sudah menjadi salah satu dari mereka.
bagaimana dia bisa hampir menjadi kuali Lan Yu? Huang Fu Siyu justru sebaliknya. Dia sudah lama mengetahui sifat luar biasa Lindong. Dapat dikatakan bahwa dia mencoba segala cara untuk mendekati Lindong sepanjang jalan. Lindong awalnya tidak memandangnya dengan baik. Belakangan, demi melindungi bumi, Lindong hampir mati, dan Lindong berubah pikiran tentangnya. Dapat dikatakan bahwa mereka serupa dalam semua aspek, tetapi akhir cerita mereka sangat berbeda. Tentu saja, Murong Qingge baru saja mengalami pengalaman hidup dan mati dan diselamatkan oleh Lindong, jadi mungkin dia menganggap entengnya. Lindong dan Yun Si mengobrol lama dan merasa waktunya hampir habis. Dorong dia dengan lembut dan saling memandang. Yun Si juga menatap kosong ke arah pria di depannya, yang diam-diam dia sukai sejak SMA. Saat itu, dia tidak berani dan disusul oleh Jiang San. Untungnya, Jiang San tidak tahu bagaimana cara menghargai dan memberikan dirinya kesempatan. Saya masih ingat pertama kali saya bertemu Lindong, dia masih menjadi mahasiswa paruh waktu pengantar makanan. Untuk menyelamatkan diri, saya bahkan menjatuhkan makanan itu. Sejak Lindong menyelamatkannya, hati Yun Si sepenuhnya dipenuhi oleh pihak lain, dan dia tidak bisa lagi mentolerir orang lain. Hanya ada jarak 10 cm di antara mereka. Sepasang suami istri yang sudah lama tidak bertemu saling memandang seperti ini. Ada suasana ambiguitas di udara. Secara alami, mereka mulai mendekat dan kemudian saling berciuman. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya. Tidak perlu ada salah satu pihak yang dilindungi undang-undang. Tak lama kemudian ruangan itu dipenuhi musik ceria. Ketika Lindong pertama kali memasuki ruangan, dia melepaskan kekuatan mentalnya dan mengisolasi ruangan. Di kamar sebelah ada Bai Lian Hong, yang baru saja dia kenal. Dengan kekuatan Sister Hong, jika Anda tidak mengisolasi diri, Anda pasti akan mendengar pergerakan di sini. Tidak butuh waktu lama, Yun Si lelah dan tertidur di pelukan Lindong. Lindong awalnya ingin langsung pergi, tapi tidak tahan, jadi dia hanya bisa tinggal sementara. Tunggu sampai fajar, dia tahu dia tidak akan bisa bertahan hidup jika dia tidak pergi. Jika wanita lain menemukannya, akan sulit dijelaskan. Lindong juga terdiam setelah berhubungan intim dengan pacar aslinya dan dibuat seperti berselingkuh. Baru saja dimulai, Yun Si terbangun dalam pelukannya. Lindong, apakah kamu akan pergi? Yun Si bertanya dengan bingung. Baiklah, kamu bisa tidur lebih lama, aku akan pergi dulu dan kembali menemuimu ketika aku punya waktu. Lindong menjawab dengan lembut. Oh, Lindong. Pergilah. Dan selamat retret, jangan khawatirkan aku. Aku menjalani kehidupan yang baik dengan semua saudari di sisiku. Tidak boleh ketahuan oleh semua orang, dan aku tidak akan bisa pergi saat itu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Setelah Lindong mengatakan ini, dia membungkuk dan mencium kening Yun Si, lalu berbalik dan pergi. Sampai dia pergi, tidak ada yang menyadarinya kecuali Yun Si. Kembali ke tempat retret, Lindong langsung membuka sistem dan memasuki dunia sangkar roh. Alam sangkar roh, kota Jiangyang, Lindong membuka matanya, berdiri, mendekati pintu, dan membuka pintu. Gadis kecil itu duduk di sebelahnya, mendengar suara pintu dibuka. Dia berbalik dan melihat Lindong, dan segera bergegas ke arahnya. Lindong juga membuka tangannya dan memeluk gadis kecil itu. Dia mengusap lengan Lindong dengan keras dan menghirup aroma tubuh Lindong. Gadis kecil itu mengeluarkan suara gembira. Yah, masih hangat di pelukan kakak. Setiap kakak keluar dari pengasingan, bau sedap di tubuhnya akan semakin kuat. Kamu pasti kelaparan, ayo, kakak akan membelikanmu sesuatu untuk dimakan. Kata Lindong setelah itu, dia membawa tuan-tuan ke kamar,
mengeluarkan beberapa ramuan dan menyerahkannya padanya. Ketika gadis kecil itu melihat ramuan itu, matanya berbinar, dia mengambilnya dan mulai memakannya. Nilai ramuan ini tidaklah rendah. Gadis kecil itu menyelesaikannya hanya dalam beberapa pukulan. Setelah meminum obat mujarab senilai ratusan miliar, dia bersendawa dan tertidur dengan cepat di pelukan Lindong. 3 hari kemudian, Lindong meninggalkan kota Jiangyang bersama tuan-tuan Ni Hongdou, He Yaoting, dan Putri Yibei, 5 wanita elf, dan sisa penjaga elit keluarga Ni, Qichen, ke kota Weiyang, kota tingkat pertama. Adapun rumah besar yang baru saja dia beli, awalnya dia berencana meninggalkannya di sana. Pada akhirnya, Ni Hongdou tetap menganjurkan untuk menjualnya. Menurutnya, Lindong memang punya uang, tapi dia tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini. Hamba yang baru diupah itu diberi sejumlah uang, namun semuanya dikembalikan. Rombongan membeli 3 kereta kuda. Lindong dan tuan-tuan naik 1, Ni Hongdou dan 5 wanita elf naik 1. Dan He Yaoting dan penjaga keluarga Ni naik 1. Ketiga anak kuda itu bergerak maju dengan cepat. Keuntungan terbesar dari Juju bukanlah kecepatannya, tetapi stabilitasnya. Orang yang duduk di atasnya tidak akan merasakan benturan yang terlalu besar, dan dapat berjalan berhari-hari tanpa istirahat. Karena kita sedang dalam perjalanan, bukan jalan-jalan, semakin cepat semakin baik. Waktunya segera tiba. Setengah bulan kemudian, Lindong dan yang lainnya menemui kota tingkat ketiga. Tidak ada seorang pun yang turun di sepanjang jalan. Semua orang akan berhenti hanya ketika kudanya terlalu lelah. Di kota tingkat ketiga ini, Lindong berencana tinggal di sini selama sehari untuk membeli beberapa perbekalan dan membiarkan He Yaoting membeli beberapa harta karun. Sebagai seorang pengusaha, dia sering datang ke sini untuk membeli barang, jadi dia cukup familiar dengannya. Setelah memasuki kota, berjalan di sepanjang jalan yang sibuk, kami berhenti di depan sebuah penginapan yang tampak agak mewah. Seorang pelayan dari penginapan segera maju untuk menyambutnya. Lindong turun dari kereta terlebih dahulu sambil menggendong tuan-tuan. Kemudian Ni Hongdou, Yibei dan 5 wanita elf lainnya turun. Namun, para wanita elf di Yibei semuanya menyamar, mengenakan kerudung. Tidak hanya wajah mereka, tetapi juga telinga lancip mereka tidak terlihat. Hal ini untuk menghindari masalah. Lagi pula, jika tidak ada penyamaran, 5 wanita elf akan muncul sekaligus, dan mustahil untuk tidak menimbulkan sensasi. Tuan, apakah Anda ingin makan malam atau menginap di hotel? Tanya pelayan penginapan dengan hormat. Baik makan maupun menginap di hotel, pertama siapkan 2 meja makanan termahal, lalu atur selusin kamar tamu terbaik, kata Lindong. Ketika pelayan mendengar ini, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bahkan para pelayan pun menginap di kamar tamu terbaik. Jarang sekali melihat bos yang sombong. Sekilas, pemuda ini bukanlah orang biasa. Dia dengan cepat berkata dengan nada menyanjung, "Oke, Tuan, silakan masuk." Lindong berjalan di depan dengan tuan-tuan di pelukannya. Ni Hongdou, Yibei dan yang lainnya segera mengikuti, dan He Yaoting serta penjaga keluarga Ni berjalan terakhir. Saat memasuki penginapan, lantai pertama sangat bising dan banyak orang sedang makan. Lindong dan yang lainnya dibawa ke lantai 2 untuk duduk dan menunggu makanan disajikan. Meja itu dibagi menjadi 2 meja, dan 5 wanita elf termasuk Lindong, Ni Hongdou, dan Putri Yibei duduk di 1 meja. He Yaoting dan penjaga keluarga Ni duduk di meja yang sama. Awalnya Lindong ingin He Yaoting duduk, namun, He Yaoting tidak mau mati atau mati. Candaan, setelah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, He Yaoting masih memiliki beberapa kearifan.
Orang-orang yang duduk satu meja dengan Tuan Muda semuanya adalah orang kepercayaannya. Bukankah memalukan jika duduk di sana sendirian? Sekarang dia telah meninggalkan semua akumulasinya dan mengikuti Lindong. Meninggalkan Advent Point membutuhkan banyak keberanian. Anda harus menemukan posisi Anda sendiri, tidak boleh ada ruang untuk kesalahan. He Yaoting tidak mau datang, jadi Lindong tidak memaksakan diri. Bagaimanapun, hanya ada 8 penjaga keluarga Ni yang tersisa, dan dengan He Yaoting, hanya ada 9, dan bahkan satu meja tidak dapat diisi. Lantai 2 jauh lebih tenang dibandingkan lantai pertama. Total ada lebih dari 10 meja. Semuanya terpisah, setiap orang makan makanannya sendiri, dan beberapa orang berbicara, tetapi suaranya tidak terlalu keras. Tidak lama kemudian, hidangan mulai disajikan. Ada meja besar yang penuh dengan makanan. Meskipun itu bukan makanan lezat yang berharga, tapi kelihatannya enak dan rasanya lezat. Ketika tiba waktunya makan, Ibe dan 5 wanita elf lainnya tidak punya pilihan selain melepas kerudung mereka, memperlihatkan wajah mereka yang menakjubkan. Penampilan Ni Hongdou dapat dianggap sebagai kecantikan tertinggi di antara manusia. Tetapi dibandingkan dengan wajah halus seorang wanita elf, dia masih jauh lebih rendah. Wanita elf terkenal di seluruh wilayah Linglan dan dicari oleh semua kekuatan besar, sehingga mereka memiliki modal tertentu. Tuan-tuan tidak memakan makanan biasa ini, yang tidak berguna bagi tubuhnya. Sementara semua orang makan dengan nikmat, terdengar suara berisik di puncak tangga. Orang nomor 1 yang baru saja datang dari Menara Yichun dijatuhkan oleh saudaraku tadi malam. Dia sangat energi dan bersemangat. Kamu orang baik, kamu pasti menghabiskan banyak uang. Tidak ada, uang itu bajingan. Ayo kita hasilkan setelah kita membelanjakannya. Haha. Pertanyaannya adalah, di mana kamu bisa mendapatkannya? Tidak mudah, curi saja beberapa harta ayahku dan jual. Kamu bisa melakukannya, kamu bisa melakukannya. Kamu juga bisa melakukannya. Lupakan, aku takut. Kaki ayahku patah, berbicara dan tertawa. Setelah sampai di lantai 2, mereka tidak berhenti dan langsung menuju ke lantai 3. Hanya orang berstatus yang bisa naik ke lantai 3. Orang seperti Lindong yang hanya punya uang hanya bisa makan di lantai 2. Lindong tidak peduli sama sekali tentang hal ini. Di mana makan tanpa makan, dia bahkan pernah makan di warung pinggir jalan. Lalu kenapa dia masih peduli dengan hal ini? Awalnya tidak akan ada kontak antara kedua pihak. Di satu sisi adalah pangeran lokal yang berkuasa, dan di sisi lain adalah orang yang lewat. Namun, saat pemuda terakhir hendak menaiki tangga menuju lantai 3, dia dengan santai melirik ke arah lantai 2. Alhasil, saya kebetulan melihat meja Lindong dan beberapa wanita elf yang makan di sana. Matanya tiba-tiba melebar karena terkejut. Dia bersumpah bahwa dia belum pernah melihat wanita secantik itu. Itu adalah merek Yichun Loutu yang baru saja saya diskusikan, dan saya tidak tahu seberapa bagus tampilannya. Segera berteriak pada beberapa orang yang naik ke atas. Tunggu sebentar, Tian Qi. Bisakah kamu tidak terkejut ketika kamu menginjak kudanya? Turun dan lihat, sesuatu yang baik sedang terjadi. Pemuda bernama Tian Qi berkata lagi, apa yang kamu lihat? Tian Qi, apakah kamu kenyang setelah makan? Apakah ada sesuatu yang bagus untuk dilihat di lantai 2? Hanya beberapa langkah lagi, jika kamu tidak turun, jangan menyesalinya. Para pemuda itu saling berpandangan, lalu dia berangkat dan berjalan. Tian Laoer dan yang lainnya berada di lingkaran yang sama. Kami sering bermain bersama dan mengenal satu sama lain dengan baik, jadi seharusnya tidak terlalu membosankan. Ketika mereka sampai di tangga, beberapa orang mengikuti pandangan Tian Qi dan menoleh. Semua orang tercengang saat itu juga.
Dia menatap wajah-wajah halus di depannya dalam keheningan yang tertegun. Matanya hampir lepas dari kepalanya. Meskipun mereka masih muda, mereka semua adalah veteran dalam permainan ini. Saya telah bermain dengan banyak wanita cantik, tapi saya belum pernah bermain dengan wanita secantik itu. Apalagi bermain-main, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Hanya dalam beberapa detik, mulut semua orang terbuka, dan tawa mereka hampir keluar. Saat Lindong dan yang lainnya sedang makan dalam perjalanan ke kota Weiyang. Saat ini, suasana keluarga Gao di kota Weiyang sedikit tegang. Karena setelah beberapa hari, Ratu Elf Isa datang ke sini lagi. Setelah banyak pencarian selama periode ini, masih belum ada kabar tentang Putri Elf Ibe. Meski mengetahui bahwa Ibe masih hidup, tapi Isa tidak mengetahui situasi spesifiknya. Jika keperawanan Ibe rusak, maka usaha yang dilakukan para elf selama bertahun-tahun akan sia-sia, dan mereka harus terus menghabiskan energinya untuk membina putri peri berikutnya. Orang yang menyebabkan semua akibat ini adalah Gao Chen, keturunan langsung dari keluarga Gao. Jika dia tidak memiliki niat jahat, bagaimana mungkin Ibe bisa melarikan diri dengan panik dan menghilang tanpa jejak? Meskipun Gao Chen telah membayar dengan nyawanya atas kebodohannya, itu tidak cukup. Saya tidak dapat menemukannya dalam sehari. Elf Queen Isa tidak akan melepaskan keluarga Gao selama sehari pun. Keluarga Gao juga tahu bahwa mereka salah, dan mereka mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Ratu Elf Isa, dan akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaan apapun. Untungnya, Putri Peri berhasil lolos saat itu. Jika Gao Chen benar-benar menangkapnya, dia akan kehilangan keperawanannya. Keluarga Gao akan menanggung kemarahan seluruh elf yang tak terbatas. Kemungkinan besar seluruh keluarga akan dimusnahkan. Selamat datang Ratu Elf di keluarga Gao dan buat keluarga Gao bersinar. Gao Hong, kepala keluarga Gao, berkata dengan sopan. Di saat yang sama, dia menunjukkan senyumannya yang lebih memalukan daripada menangis. Wanita biasa dari klan Elf dapat menimbulkan persaingan dari berbagai kekuatan luar, apalagi Ratu Elf. Apa yang dia lakukan jelas merupakan yang paling menarik perhatian. Setiap gerakan hanya dapat dijelaskan dalam 4 kata. Mempesona, hanya saja Gao Hong sedang tidak mood untuk mengapresiasi indahnya pemandangan di hadapannya. Semua orang tahu tujuan Ratu Elf datang ke sini. Namun, keluarga Gao tidak punya pilihan. Putri Elf sangat penting bagi klan Elf, dan ini bukan rahasia lagi di wilayah Linglan. Kini Putri Elf tersebut hilang karena Gao Chen, keturunan langsung dari keluarga Gao. Keluarga Gao juga telah mengerahkan hampir seluruh upaya pencariannya, namun mereka masih belum menemukannya. Aneh kalau para elf bisa melepaskan keluarga Gao. Dipukuli lagi dan lagi. Saya meminta bantuan pasukan sahabat lainnya. Tetapi ketika saya mendengar itu adalah para elf, mereka tidak mau terlibat. Kesalahan seorang pesolek langsung telah menimbulkan kerugian yang begitu besar bagi keluarga Gao. Keluarga Gao juga memiliki masalah yang tidak dapat mereka ceritakan. Gao Hong, apa menurutmu aku suka lari ke keluarga Gaomu saat tidak ada pekerjaan? Para elf masih punya banyak hal yang menunggu untuk aku tangani kembali. Tapi sekarang Ibe tidak ditemukan, dan aku diseret kembali ke dunia sangkar roh. Tidak, dan semua ini disebabkan oleh keluarga Gaomu. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Ratu Elf Isa bertanya tanpa ekspresi. Ratu Isa, keluarga Gao kami merasa sangat bersalah atas hilangnya Putri Peri. Gao Chen juga membayar harganya dengan nyawanya. Sekarang keluarga Gao telah mengirimkan semua kekuatan di dunia sangkar roh untuk mencarinya. Mohon tanyakan juga Isa Queen. Tolong biarkan aku pergi ke keluarga Gao, kata Gao Hong dengan suara rendah. Aku akan melepaskanmu.
Lalu siapa yang akan melepaskan Ibe? Tahukah kamu berapa banyak usaha yang dibutuhkan kami para elf untuk melatih seorang putri elf? Gao Hong merasa sedikit tidak nyaman ditatap oleh Isa. Bagaimanapun, dia masih manusia normal. Selama mereka laki-laki normal, tidak ada yang bisa menahan godaan Ratu Isa. Siapapun yang bisa menaklukkan Ratu Isa pasti akan menjadi terkenal di seluruh wilayah Linglan. Ratu Isa, kuakui hilangnya putri peri ada hubungannya dengan keluarga Gaoku, tapi itu bukan sepenuhnya tanggung jawab keluarga Gaoku. Bukannya kamu tidak tahu betapa populernya wanita peri di domain Linglan? Apalagi di dunia sangkar roh ini, Gao Chen adalah seorang playboy dari keluarga Gao saya. Dia bodoh dan tidak memiliki keterampilan. Wajar jika dia memiliki niat jahat ketika bertemu dengan beberapa wanita elf cantik di alam liar membayar harga yang pantas atas tindakanku. Dan aku juga meminta Ratu Isa untuk tidak menahannya lagi. Kata Gao Hong dengan berani. Apa, menurut apa yang kamu katakan? Itu salah elfku, kita tidak boleh berjalan keluar. Kalian pria bau yang tidak bisa mengendalikan diri. Tapi kamu menyalahkan elfku. Lelucon yang luar biasa. Jika tebakanku benar, putri peri seharusnya diam-diam memasuki alam linglong. Dia tidak mendapatkan persetujuanmu. Jika tidak mungkin membawa hanya beberapa pelayan. Bahkan jika dia tidak ditemui oleh keluarga Gaoku. Tetapi oleh lainnya konsekuensinya akan serupa jika pasukan melihatnya. Dan dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Gao Hong, apakah kamu mencoba untuk mengelak dari tanggung jawab sekarang? Cahaya dingin muncul di mata menawan Isa yang membuat semua pria terpesona. Ratu Isa, jangan salah paham, aku tidak bermaksud mengabaikan tanggung jawab. Aku hanya menguraikan kemungkinan lain, putri peri telah lama hilang. Bahkan jika dia ditemukan, dia tidak mungkin untuk menjadi ratu peri berikutnya. Jadi kamu peri jika keluarga memiliki syarat apapun, ajukan saja. Keluarga Gao saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan mereka. Gao Hong menunjukkan kartunya secara langsung. Rupanya dia juga merasa kemungkinan putri elf menjadi sempurna sangatlah kecil. Lalu taruh saja di tempat terbuka. Apapun yang diinginkan para elf, aku, keluarga Gao, bisa memberikannya padamu, selama masalah ini bisa diselesaikan dengan sempurna tanpa masalah lebih lanjut. Masuk akal bahwa dunia sangkar roh hanyalah ilusi. Sekalipun tubuh rusak di dalamnya, tubuh di dunia nyata tetap utuh dan tidak akan menimbulkan dampak apapun. Masalahnya adalah jika kamu ingin sukses menjadi Ratu Elf, kamu harus menerima warisan skill rahasia dari Ratu Elf sebelumnya. Namun, begitu seorang wanita elf telah mengalami hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, dia tidak dapat menerima warisan tersebut keterampilan rahasia khusus ini. Oleh karena itu, meskipun tubuh fisik masih utuh di dunia nyata dan tidak dapat menerima warisan seni rahasia, mustahil untuk menjadi Ratu Elf. Sebagai ratu para elf, kondisi Isa masih sempurna, dan Ibe bukanlah putri kandungnya. Ketika para elf perlu membina putri elf, mereka akan mencari bayi yang telah lulus ujian dan memenuhi standar dalam segala aspek. Mereka akan mengenali Ratu Elf sebagai ibu mereka dan membesarkannya untuk mengambil alih posisi mereka. Jumlah elf tidak banyak, tapi mereka sangat bersatu. Hampir semua elf rela mengorbankan segalanya demi sukunya sendiri. Mendengar ini, ekspresi Isa perlahan menjadi tenang. Banyak hal telah terjadi, maka setidaknya sebagian dari kerugian harus dipulihkan. Ini juga alasan mengapa dia mengunjungi keluarga Gao beberapa kali. Sejak Gao Hong berkata demikian, dia tidak perlu menyembunyikannya. Oke, Gao Hong. Seperti yang kamu katakan, Yibei diam-diam memasuki dunia sangkar roh. Dia juga bertanggung jawab atas masalah ini. Aku tidak akan mempermalukanmu. Aku akan memberimu daftarnya nanti dan meletakkan semua item di dalamnya.
kumpulkan mereka semua dan mengirimkannya kepada para elf kami. Masalah ini akan selesai. Kami, para elf kami, tidak akan melanjutkannya lagi. Setuju, Gao Hong menyetujui. Arah terakhir dari masalah ini hanyalah ini. Keluarga Gao mengalami pendarahan hebat dan harus membayar kompensasi. Jika keadaan benar-benar pecah dan berantakan, itu tidak baik bagi siapapun. Para elf selalu memainkan peran sebagai orang baik di domain Linglan, mengirimkan banyak wanita elf untuk menyenangkan kekuatan utama. Setiap orang seringkali mengabaikan kekuatan para elf. Siapapun yang berani meremehkan para elf akan dengan mudah menderita kerugian besar. Belum lagi hal lainnya, itu adalah teknik rahasia yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh Ratu Elf. Dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jika ada yang membuat mereka cemas, mereka pasti tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Elf Queen Isa meninggalkan keluarga Gao setelah mencapai kesepakatan dengan Gao Hong. Ia harus terus memperluas pencarian keberadaan Ibe. Jika Anda tidak dapat menemukannya lagi, Anda harus kembali dulu. Sebagai Ratu Elf, para elf masih memiliki banyak hal yang menunggu untuk dia tangani. Tidak mungkin untuk tinggal di dunia sangkar roh selamanya. Soal budidaya kembali putri peri juga perlu menjadi agenda. Selama ini, Isha juga tidak menganggur. Setiap hari saya berlarian di sekitar pegunungan, berharap menemukan jejak Ibe. Hasilnya tidak ada apa-apanya. Ibe sepertinya telah menghilang dari dunia. Baik para elf maupun keluarga Gao menginvestasikan banyak tenaga, tetapi tidak mendapatkan petunjuk apapun. Alamat situs web awal adalah URL. Yibei sudah lama tidak berkecimpung di dunia sangkar roh. Dengan karakternya yang suka berkeliling dan menikmati pemandangan, kecil kemungkinannya dia akan pergi jauh. Kecuali jika terjadi kecelakaan dan setelah lolos dari penangkapan Gao Chen, dia jatuh ke tangan orang lain. Setelah orang ini menangkap Ibe, dia tidak pamer dengan cara yang menonjol seperti Gao Chen menangkap beberapa wanita elf, tapi diam-diam menyembunyikannya. Itu sebabnya situasi saat ini muncul. Dia tahu bahwa Ren Yibei masih hidup, tetapi dia tidak dapat menemukan lokasinya. Baik Ratu Elf Isa dan Gao Hong dari keluarga Gao memahami bahwa meskipun Ibe ditemukan, mereka mungkin tidak akan dapat menerima warisan teknik rahasia dan menggantikan Ratu Elf. Oleh karena itu, keluarga Gao rela mengeluarkan banyak darah untuk mengkompensasi kerugian para elf. Misalnya, 4 wanita elf yang ditangkap Gao Chen dinikmati berulang kali malam itu, dan dia semakin menyiksa mereka di waktu berikutnya. Selama Ibe tertangkap, nasibnya tak jauh berbeda. Tentu saja demikian, Ratu Elf Isa masih ingin mencari orang yang menangkap Ibe. Tidak semua orang bisa menyentuh putri para elf. Bahkan jika pihak lain adalah kekuatan tertinggi di alam Starfight, mereka harus memberikan penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, seluruh elf tidak akan menyerah. Kemudian para elf memulai gelombang pencarian lainnya. Jika gelombang ini tidak berpengaruh, kita hanya dapat mundur sementara. Jumlah elfnya sedikit, dan mereka tidak memiliki banyak energi, jadi mereka menghabiskannya di dunia sangkar roh. Saat ini, Ibe sedang makan di kota tingkat 3 dalam perjalanan. Lokasinya setidaknya 2,5 bulan dari kota Weiyang. Dia juga tidak tahu kalau ibunya, Ratu Elf, sedang mencarinya dengan seluruh kekuatannya. Alasan utamanya adalah Isa tidak pernah menyangka Ibe akan lari sejauh ini, dan tenaganya terbatas, sehingga dia hanya bisa mencari di sekitar kota Weiyang. Jangan berani membuat keributan dulu. Jika Ibe ditangkap oleh seseorang, bukankah mungkin untuk memperingatkan musuh, maka akan semakin sulit menemukan Ibe. Bahkan agar tidak menyinggung para elf, sangat mungkin menemukan tempat terpencil untuk menghadapi Ibe.
Jadi Isha tidak pernah berani tampil terlalu publik. Kemampuan rubah hitam mengetahui identitas Ibe juga karena jaringannya di kota Weiyang. Sisi ini, Lindong dan yang lainnya sedang makan. Di pintu masuk tangga lantai 2, beberapa pemuda sedang menatap tajam ke wajah para wanita elf di Ibe. Wajah itu sungguh indah sekali, begitu psikedelik, begitu indah. Mereka belum pernah melihat wanita secantik itu seumur hidup mereka. Andai saja aku bisa memilikinya, ini jelas merupakan berkah dalam hidup. Setelah menonton beberapa saat, beberapa orang kembali sadar dan saling memandang. Ada senyuman jahat di wajah mereka. Dia bahkan tidak pergi ke lantai 3 dan langsung berjalan ke meja Lindong. Jika menyangkut wilayah mereka, tidak ada alasan untuk melepaskannya. Meskipun Lindong membelakangi tangga, dia bisa mendengar percakapan beberapa orang dengan jelas karena kekuatannya. Saya merasa tidak berdaya. Dia sudah lama mengetahui bahwa dengan kemunculan wanita elf di Ibe, dilihat oleh pria lain pasti akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Kemudian mereka diminta memakai kerudung untuk menutupi telinga lancip khas para elf. Tanpa diduga, dia ditemukan saat sedang makan. Anda tidak bisa hanya makan dengan mengenakan cadar. Lindong tidak takut pada orang-orang ini. Untuk kota kecil tingkat ketiga, semua kekuatan gabungan tidak cukup untuk dia kendalikan dengan satu tangan. Saya hanya tidak ingin menimbulkan masalah dan membuang waktu. Sekarang setelah ditemukan, tidak ada yang bisa kami lakukan. Prinsip hidupnya selalu, jika orang lain tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Kami tidak menimbulkan masalah, tapi kami jelas tidak takut. Yang lain sendiri mencari kematian, apa yang bisa dilakukan Lindong? Setiap kali dia mencoba membunuh seseorang, orang lain mendatanginya dan dia terpaksa melakukannya karena dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Para tuan muda dengan cepat berjalan ke meja tempat Lindong sedang makan. Lihatlah lebih dekat, nak, seorang pria seumuran dengan mereka, berpasangan dengan 6 wanita cantik. Tidak peduli siapa mereka, mereka jauh lebih cantik dari wanita yang pernah bermain dengan mereka selama bertahun-tahun. Bahkan orang yang sedikit lebih tua dan kurang tampan pun penuh daya pikat, membuat orang enggan mengalihkan pandangan darinya. Belum lagi 5 anak mudanya, saya belum pernah melihat wanita yang begitu lembut dan cantik dalam hidup saya. Tidak ada bedanya dengan apa yang keluar dari lukisan itu. Hanya ada satu ide di benak setiap orang, anak laki-laki di depanku sungguh sangat tampan. Dari mana asalmu, saudaraku? Aku jarang melihatmu. Setelah perjalanan jauh, saya lewat sini. Saya mampir untuk makan dan istirahat malam. Tolong jangan ganggu saya. Terima kasih, Lindong menjawab dengan sangat sopan. Dia juga tidak ingin menimbulkan masalah. Jika orang-orang ini pergi dari sini, Lindong tentu saja tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Tian Qi dan tuan muda lainnya sangat gembira. Mereka memang berasal dari tempat lain. Dengan sedikit strategi, Anda mungkin bisa memenangkan hati beberapa wanita cantik dan menciumnya malam ini. Lihatlah penampilan beberapa wanita cantik. Tian Qi dan yang lainnya merasakan darah mereka mendidih. Saya tidak sabar untuk segera membawa mereka ke ruang tamu dan bersenang-senang. Saudaraku, apa yang kamu katakan itu salah. Sekarang kita berada di wilayah saudara kita. Bagaimana mungkin kita tidak menunjukkan persahabatan kita sebagai tuan tanah? Jika tersiar kabar, bukankah orang luar akan menertawakan saudara kita karena bersikap kasar? Aku akan menutupi semuanya makanan dan akomodasimu. Tian Qi menepuk dadanya dan berkata dengan murah hati. Tentu saja yang dilakukannya adalah untuk menarik perhatian beberapa orang yang tidak memilikinya. Ya, Tian Qi benar, ketika kamu datang ke wilayah kami,
dengarkan saja pengaturan saudara-saudara kita. Jika tidak, jika berita itu menyebar, saudara-saudara kita akan kehilangan muka. Lindong menoleh dan menatap beberapa orang, dan melihat bahwa mata mereka semua tertuju pada Yibei dan yang lainnya, bahkan tanpa memandangnya. Bagaimana mungkin saya tidak mengerti maksud orang-orang ini? Cari saja alasan untuk dekat dengan diri sendiri. Lalu cobalah mencari cara untuk mendapatkan Yibei dan yang lainnya. Menggelengkan kepalanya sedikit, sekelompok pria. Lindong sedikit bingung. Apakah orang-orang ini semua mengira binatang dengan tubuh bagian bawah? Tidak peduli siapa orang lain, apakah dia mampu menyinggung perasaannya atau tidak. Ketika dia melihat seorang wanita cantik, dia tidak sabar untuk menerkamnya. Saat ini, Tianqi dan yang lainnya hanya memiliki wanita cantik di mata mereka, dan yang lainnya secara otomatis diabaikan. Dunia sangkar roh dan dunia nyata masih berbeda. Di sini, pukulan besar jarang meninggalkan titik turun. Setiap orang menjalani hidupnya sendiri, ada pengusaha berlarian kemana-mana. Tianqi dan yang lainnya terbiasa bersikap sombong di daerah setempat, dan wawasan mereka menyempit. Mereka berada dalam situasi yang mirip dengan putra tertua keluarga Mo di kota Jiangyang. He Yaoting, yang berada di meja lain, memperhatikan situasi di sini. Sebagai seseorang yang baru saja mengikuti Lindong, dia tidak bisa hanya duduk diam saat ini. Bahkan dengan kekuatan Lindong, dia tidak akan menganggap serius kucing dan anjing ini sama sekali, tapi dia tetap harus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Jadi dia bangkit dan datang. Dia berkata dengan sangat sopan, Tuan muda saya menyukai kedamaian dan ketenangan, dan kami hanya lewat sini dan akan berangkat besok, tolong jangan ganggu kami. Terima kasih. Tianqi dan yang lainnya langsung tidak senang. Wajah yang awalnya tersenyum berubah suram. Seorang pelayan juga datang untuk berbicara dengan mereka. Siapa yang memberinya keberanian? Pergi, kamu pikir kamu ini siapa ketika aku sedang berbicara dengan tuan mudamu? Kamu hanya seekor anjing. Kualifikasi apa yang harus kamu ganggu? Percaya atau tidak? Aku memotong lidah anjingmu hari ini agar kamu tidak bisa bicara lagi, tegur Tianqi dengan marah. He Yaoting juga tidak marah. Dia memiliki sedikit latar belakang di dunia nyata. Saat pertama kali saya datang ke dunia sangkar roh, saya tidak punya apa-apa. Dalam perjalanan ke berbagai kota setiap hari, saya menerima banyak hinaan, tatapan mata, dan sinisme. Kemudian, setelah akumulasi sedikit demi sedikit, dia secara bertahap membangun pijakan di kota Jiangyang dan menjadi seorang pengusaha dengan sejumlah ketenaran dan aset. Pengalaman bertahun-tahun ini membuat He Yaoting mengerti. Memiliki uang bukanlah apa-apa, Anda harus memiliki latar belakang dan kekuatan. Jika tidak, Anda mungkin akan sedikit ceroboh, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda hasilkan, Anda mungkin masih membuatkan pakaian pernikahan untuk orang lain. Ketika bertemu Lindong, He Yaoting menyerahkan semua yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun dan memilih untuk mengikuti Lindong tanpa ragu-ragu dan menganggap Lindong sebagai tuannya. Saya hanya berharap bisa mengandalkan pohon besar Lindong. Kalau tidak, perkembangannya pada dasarnya akan mencapai puncaknya. Anak muda ini, He Yaoting hendak melanjutkan berbicara. Dia disela oleh Lindong, Bos He, kamu kembali dulu, serahkan saja tempat ini padaku. Lindong menerima He Yaoting khusus agar dia menghubungi pengusaha dari seluruh negeri dan mengeluarkan uang untuk membeli harta karun, dan dia tidak boleh tersinggung. Prinsip sopan santun dulu baru perkelahian tercapai. Jika orang-orang ini terus mengganggu Anda, jangan salahkan mereka karena tidak memberi muka dan mulai berkelahi nanti. Ya, Tuan muda, He Yaoting berkata dengan hormat, lalu kembali ke mejanya. Saya telah melakukan semua yang perlu saya lakukan,
dan saya benar-benar tidak dapat menyelesaikan ular lokal ini. Target mereka jelas adalah wanita elf yang dibeli Lindong dengan banyak uang. Teman-teman, kami hanya istirahat 1 malam, dan kami tidak ingin berinteraksi apapun denganmu. Silakan pergi sebelum aku marah, Lindong berkata dengan ringan. Oh, wah, saudara-saudara kami mencoba untuk memberimu wajah. Jangan malu-malu. Tahukah kamu di mana tempat ini? Tahukah kamu siapa saudara-saudara kami? Kamu berani berbicara seperti ini kepada kami. Aku khawatir kamu tidak mau pergi. Tian Qi mencibir. Situasi di sini pun menarik perhatian tamu meja lainnya di lantai 2. Namun, setelah melihat Tian Qi dan yang lainnya, mereka semua menundukkan kepala dalam diam dan terus memakan makanan mereka sendiri. Jelas mereka mengetahui identitas beberapa orang dan mereka bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti. Pada saat yang sama, saya juga berduka dalam hati untuk Lindong dan partainya. Diincar oleh para pesolek ini, jika Anda tidak memenuhi tuntutan mereka, tidak mungkin Anda bisa pergi dengan selamat. Aku tidak peduli siapa kamu, aku bilang lagi. Menjauhlah dari pandanganku dan jangan ganggu makananku, Lindong mengulanginya lagi. Nak, izinkan saya memberitahu Anda telah menimbulkan masalah. Sekarang tidak ada gunanya bagi Anda untuk berlutut dan bersujud kepada kami untuk meminta maaf. Saya ingin Anda tahu apa yang akan terjadi jika Anda menyinggung seseorang yang Anda tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Konsekuensinya. Tian Qi, jangan terlalu mutlak. Jika orang ini bersedia meminjamkan beberapa keindahan untuk kita nikmati bersama, kita masih bisa melepaskannya. Mengapa menggunakan kekerasan, saudaraku? Bukankah begitu? Mereka berdua mulai menyentuh wajah wanita elf itu pada akhirnya. Mereka belum pernah melihat wajah cantik dan menawan seperti itu. Mau tak mau aku ingin menyentuhnya. Membayangkan bisa mencium fangs di malam hari membuat hatiku gatal tak tertahankan. Alhasil, sebelum menyentuhnya, orang tersebut menjerit. Ah! Seluruh tubuhnya terbang keluar. Bang! Ia menabrak tembok tidak jauh dan pingsan. Bukan Lindong yang mengambil tindakan, tapi Xiao Hongdou lah yang duduk di sebelah Lindong. Kota Changning, tempat keluarga Ni berada, juga merupakan kota tingkat ketiga. Bisa menjadi jurumudi keluarga Ni di dunia sangkar roh. Kekuatan Ni Hongdou tidak lemah, dan statusnya setidaknya setara dengan para pemimpin beberapa kekuatan besar di kota di bawah. Beberapa anak laki-laki keren di depanku seharusnya setara dengan Ni Feng dan Ni Suang dari keluarga Ni, bahkan mungkin lebih buruk. Awalnya Ni Suang datang ke kota Jiangyang bersama Ni Hongdou, tetapi setelah menjual Raja Perak Jiaolong dan binatang buas Neidan, Ni Hongdou berdiskusi dengan kepala keluarga Ni dan memutuskan untuk mengikuti Lindong dan mengatur agar dia kembali ke kota Changning. Adegan yang tiba-tiba, Tian Qi dan yang lainnya langsung terkejut, begitu pula pengunjung lainnya di lantai 2. Semua orang memandang Ni Hongdou dengan tidak percaya bahwa dia berani menyakiti seseorang. Tian Qi dan yang lainnya tercengang saat menghadapi situasi ini untuk pertama kalinya. Dia telah mendominasi selama bertahun-tahun, mereka selalu menjadi pengganggu. Kapan giliran orang lain yang menindas Anda? Kamu. Tian Qi menunjuk ke arah Ni Hongdou. Kamu sudah berbicara lama sekali. Tapi kamu masih belum mengucapkan satu kalimat lengkap. Saya sudah lama menoleransi Anda. Anda adalah sekelompok bajingan tidak berpendidikan yang hanya tahu cara menindas dan mendominasi pasar jika Anda tidak belajar dengan baik sepanjang hari. Saya memiliki temperamen yang baik. Saya memberi Anda kesempatan dan aku tidak ingin berbicara denganmu. Bukan hanya kamu tidak menghargainya, tapi kamu juga mulai menyerangku. Kamu memiliki temperamen yang buruk. Jika kamu mencari kematian, kamu tidak dapat menyalahkanku, Ni Hongdou berkata dengan dingin.
Lindong juga meletakkan peralatan makan di tangannya saat ini dan menoleh untuk melihat beberapa orang yang berdiri di sana dengan bingung. Kalian tuan muda dalam keluarga biasanya melawan yang lebih muda. Ayo kita urus yang lebih tua. Kalau begitu, cepat dapatkan bala bantuan. Aku menunggumu di sini. Jika kamu terlambat, kita bisa pergi. Telah mengambil tindakan, lalu selesaikan semuanya bersama-sama. Sama seperti keluarga Mo, untuk selamanya. Tianqi dan yang lainnya kembali sadar, memandang Ni Hongdou dengan ketakutan, dan kemudian perlahan mundur sampai mereka mencapai orang yang pingsan oleh Ni Hongdou, dan membungkuk untuk membantunya berdiri. Akhirnya, dia mengamati Lindong dan yang lainnya dalam-dalam, lalu pergi dengan tenang. Mereka tidak bodoh, dan semua orang memahami bahwa orang baik tidak akan menanggung akibat kerugian langsungnya. Terlihat dari pukulan tadi, wanita yang mengambil tindakan itu sangat kuat, dan dia tidak bisa mengatasinya sendiri. Dia hanya bisa pergi sementara, kembali dan membawa seseorang bersamanya, dan kemudian kembali untuk mendapatkan kembali situasinya. Tempat ini adalah wilayah mereka. Anda melukai seseorang di sini dan masih ingin pergi. Bermimpi, Lindong tidak mengatakan apapun tentang kepergian beberapa pesolek. Dia memandang Yibei dan bertanya, "Putri Yibei, bukankah aku membuatmu takut?" "Maaf, Tuan Lin, kami semua yang membuatmu mendapat masalah," kata Yibei dengan tatapan minta maaf. "Tidak apa-apa. Orang-orang ini mungkin terbiasa sombong dan perlu ditangani." Lindong tersenyum dan tidak mengambil hati. Beberapa anak laki-laki pesolek tidak layak untuk diperhatikan. Orang-orang di meja terus makan. Kota Weiyang, elf Ratu Isa berangkat lagi dengan beberapa elf kuat di jalan untuk menemukan Ibe. Dan kali ini mereka menuju ke arah yang sama dengan Lindong dan yang lainnya. Mungkin tidak akan lama lagi kedua belah pihak akan bertemu di jalan. Bersambung.